pujian kita nomor 24. Bila namaku dipanggil. Bila hari pengangkatan Nabiri berkempitan, bila fajar surga mulai bersinar, orang kudus telah berkumpul di hadapan tahtanya. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Ku bekerja bagi Tuhan hingga hari malamlah. Haruslah ku saksikan terus kasih-Nya. Kalau nanti telah tiba ajalku bahagia, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat malam untuk semuanya, Bapak Ibu, Saudara, baik yang ada di live streaming Facebook dan juga sebentar di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Dan juga yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Baik, saya akan langsung menyampaikan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa bersama untuk memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, khususnya di sepanjang hari kami beraktivitas ya Tuhan Yesus dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus membangkitkan semangat kami Tuhan untuk terus berjalan mengiring Tuhan, mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga senantiasa kami beroleh hikmat dan pengajaran dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk semuanya itu. Karena itu Bapa di surga, Tuhan memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saudara-saudara kami, juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah minggu kedua. Ya, hari Kamis kita melaksanakan sebagaimana kita biasa, kita selalu datang pada kebenaran Tuhan. Dan ini adalah merupakan bagian komitmen kita ya. Komitmen kita bersama bahwa di tahun 2023 ini, apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, di Paulus katakan, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi
kita melaksanakan ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, ya, setiap hari Kamis seperti ini. Ini adalah bagian dari bentuk daripada upaya yang Tuhan karuniakan kepada kita semua untuk menunjukkan semangat kita tetap bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Membantu saudara seiman, orang-orang percaya yang lainnya, supaya mereka juga terus bersemangat, ya, melayani Tuhan sesuai tujuan Allah berdasarkan wahyu rahasianya untuk membangun gerejanya, yaitu tubuh Kristus dan kita semuanya. Dan ketika kita melakukan ini semua, tentu karena motivasi kita adalah ingin menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan topik yang sudah di-share di grup WhatsApp kita, yaitu malam hari ini kita akan membicarakan topik pembahasan kita, yaitu membuka pintu ataukah menutup, ya, menutup pintu, gitu ya. Nah, ini hadir dari sebuah perenungan, Bapak Ibu Saudara, karena sekarang ini Paulus katakan hari ini adalah hari penyelamatan itu, ya, bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi semua orang, dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka pentingnya pintu kasih karunia itu dibukakan kepada semua orang. Amin. Melalui pemberitaan yang terus-menerus kita sampaikan, maka pintu kasih karunia terbuka bagi semua orang melalui pendengaran, karena iman timbul dari pendengaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak umat Kristen saat ini, kalau saya mengatakan mereka menjadi tidak hidup dalam realita, ya, tidak hidup dalam realita, dalam arti bahwa mereka belum masuk kepada pengharapan yang Tuhan nyatakan di dalam perkenanannya saat ini, ya, belum masuk kepada panggilan perkenanan Tuhan yang dinyatakan saat ini melalui kasih karunia-Nya yang ajaib itu, ya. Itu yang saya maksud dengan bahwa mereka belum hidup dalam realita, dalam kenyataan di mana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, tentu kita lihat sebabnya apa? Karena, ya, kita mungkin bisa berasumsilah bahwa karena mereka itu sering mendengar atau menerima, mengkonsumsi informasi-informasi yang sebenarnya itu dianggap satu angan-angan yang seolah-olah, ya, Allah sedang melakukan itu saat ini. Padahal sebetulnya kalau kita lihat firman Tuhan, tidak. Allah bukan sedang bekerja dengan cara yang di luar daripada kasih karunia Allah saat ini, ya, sehingga bisa dikatakan banyak orang yang saat ini hidup tanpa pengharapan yang sebenarnya, walaupun mereka juga mengakui bahwa mereka hidup dalam pengharapan, gitu ya. Pengharapannya adalah Tuhan, pengharapannya adalah kasih Allah, pengharapannya adalah janji Tuhan. Tetapi kita perlu masuk kepada hal yang lebih spesifik, ya, bahwa pengharapan kita itu juga harus ditopang, didasarkan pada apa yang dinyatakan oleh Allah saat ini, bahwa Dia berkehendak saat ini agar semua orang memasuki rencananya, yaitu panggilan surgawi, di mana setiap orang menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana dulu
sudah terjadi juga pengalaman yang kita lihat di dalam Alkitab, bahwa ketika Yesus melayani di bumi, ya, ketika dia melayani di bumi, dulu juga sudah terjadi di mana orang-orang, kelompok-kelompok yang merasa punya power, mereka justru yang menutup pintu-pintu pintu-pintu keselamatan bagi orang-orang yang merindukan, ya. Jadi mereka bukan membuka pintu keselamatan, tapi mereka menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam rencana Allah tersebut, ya. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 23, ya Bapak Ibu. Matius pasal 23, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus, ya, Matius pasal 23, kita akan membaca ayatnya yang ke-13, ya. Matius pasal 23, ayatnya yang ke-13. Ya. Saya membacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, jadi ini adalah suatu bentuk kutukan, ya. Kan Yesus bilang celakalah kamu, berarti ini ada suatu pernyataan kutukan kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Hai kamu orang-orang munafik, karena apa? Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, ya. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi orang Farisi itu dan ahli Taurat itu, meskipun mereka adalah pemimpin agama, tapi justru mereka lah yang menutup pintu-pintu kepada keselamatan, dan mereka juga adalah orang-orang yang merintangi, ya, jalannya orang lain untuk datang kepada kebenaran, ya. Jadi Yesus mengatakan apa? Celakalah kamu, karena mereka bukan saja membawa diri mereka sesat kepada kesesatan, tapi juga mengajak orang lain untuk berpaling daripada panggilan rencana Allah tersebut, ya. Nah, dikatakan di situ, hai kamu orang-orang yang munafik, ya, ahli Taurat dan Farisi. Kemunafikan mereka adalah tadi dikatakan menutup pintu keselamatan orang lain dengan cara bagaimana? Merintangi, menghambat orang mendengarkan Injil Kerajaan Sorga waktu itu, ya. Nah, tentu saja ini bukanlah tipe daripada kepercayaan saudara dan saya saat ini, karena kita adalah orang-orang yang membuka pintu jalan keselamatan dan kasih karunia bagi orang lain. Amin. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi di zaman sekarang ini tentu saja orang-orang yang seperti perilaku daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini banyak sekali, ya. Jadi mereka merintangi orang untuk datang kepada pengharapan yang sebenarnya dari Tuhan Yesus, dan menjauhkan orang-orang itu dari pengharapan yang sesungguhnya, dan akhirnya dikatakan bahwa mereka, ya, merintangi orang-orang yang berusaha masuk kepada keselamatan itu. Jadi ini namanya orang yang disebut dengan melakukan obstruction of justice, ya. Saat ini kan kita dengar di pengadilan sering, ya,
Orang-orang yang melakukan obstruction of justice itu adalah orang-orang yang menghalangi penyelidikan kebenaran, gitu ya. Nah, itu. Jadi di mana sampai banyak polisi yang jadi korbannya, ya, ratusan jadi korbannya, mereka ikut pada skenario kebohongan. Nah, gitu ya. Jadi saat ini bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat ini di dalam kehidupan nyata di masyarakat, bisa kita lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengalihkan perhatian daripada orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan mengalihkan perhatian mereka kepada sesuatu yang menjauhkan mereka dari kebenaran itu. Itu adalah realita, kenyataan di dalam kehidupan ya di dunia ini yang kita lihat, ya. Dan kalau kita lihat dari kasus yang masih terus bergulir sekarang ini, saat ini, soal obstruction of justice itu, kita lihat juga antara orang yang mau jujur dengan yang berbohong, yang mana lebih banyak, Bapak Ibu sekalian? Ya, yang mau jujur dan yang berbohong itu persentasinya mana lebih banyak dan mana lebih sedikit? Lebih banyak persentase jumlah yang berbohong, ya kan, daripada orang yang berusaha untuk jujur, gitu ya. Ya, kalau di pengadilan itu kita lihat 1:4. 1 yang jujur, 4 lagi yang dituduh berbohong. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga di dalam Alkitab bahwa kebenaran itu selalu kita lihat Tuhan tempatkan bukan di tempat yang ramai, bukan di tempat yang jumlahnya mayoritas, tidak. Ya kan? Kebenaran itu ada di tempat-tempat yang minoritas. Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat misalnya dari peristiwa air bah, peristiwa Nuh. Ya, Tuhan menempatkan kebenaran di orang yang ramai atau yang sedikit. Di orang yang sedikit, hanya 8 orang yang berkenan kepada Tuhan, kan? Ya, juga waktu Yesus melayani di bumi ini, juga dikatakan kawanan kecil. Ya, hanya berapa orang muridnya? 12. Ya, itu pun tinggal 11 ya. Karena satu orang melakukan pengkhianatan, tapi akhirnya digantikan juga setelah Yesus naik ke surga, tetap menjadi 12. Hanya 12 saja. Ya, dari sekian banyak orang pada saat itu menjadi murid Yesus yang dipercaya untuk menyatakan kebenaran. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa ya, bukan Tuhan tidak mau kebenaran itu ada di masa yang banyak, di orang yang banyak, tapi kenyataannya lebih banyak orang yang menolak kebenaran daripada yang menerimanya. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita semuanya sudah berada di posisi di mana kita ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk membukakan pintu kebenaran, pintu kasih karunia Allah bagi banyak orang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kita bisa menilai atau bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang menutup pintu-pintu kasih karunia itu, sehingga kita perlu membagikan kepada mereka, perlu menyatakan pada mereka, perlu berbicara kepada mereka, dan perlu menyiarkan, ya, memberitakan kepada mereka tentang apa yang berkenan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita perlu melihat seperti apa bentuk-bentuk daripada orang-orang yang menghalangi, ya, yang menutup pintu saat ini kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 1. Mari Bapak Ibu.
kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1. Ya. Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 1. Ayatnya 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Ya. Saya membacakan untuk kita semua. Ya. Dari ayat 7. Ya, oke. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa open mic setelah di sesi diskusi kita nanti. 2 Timotius pasal 1 mulai dari ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan apa? Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan tadi di ayatnya yang ke-9, dialah ya, Yesuslah yang memanggil, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Dengan panggilan kudus. Ya. Jadi Allah memanggil kita saat ini ya dengan panggilan kudus, ya bukan dengan panggilan orang berdosa ya. Karena ya kita sudah berada di dalam Kristus dan kita sudah tahu Kristus sudah mengampuni segala dosa kita. Ya. Jadi panggilan kita saat ini adalah panggilan yang kudus. Ya. Jadi dengan panggilan yang kudus ini kita bisa membuka pintu keselamatan kepada orang lain, karena kita memanggil orang ya untuk mengalami kekudusan Kristus. Kita bukan memanggil orang lain, menyampaikan berita kepada orang lain tentang usaha dan perbuatan dan kesungguhan dari masing-masing orang, tidak. Tetapi kita memberitakan kepada orang lain kesungguhan, kesetiaan daripada Kristus, di mana Dia rela menjadi ganti kita, Dia rela mati menggantikan kita supaya kita bisa hidup kembali, ya. Dia rela dijadikan dosa, ganti kita yang berdosa supaya kita menjadi kudus di hadapannya, ya, sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah dasar panggilan kita. Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain tentang panggilan Allah, bukan panggilan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh masing-masing orang. Seperti dikatakan tadi di ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, di bagian lain Paulus katakan bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa kita diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan.
Ya, kita dipercayakan oleh Tuhan satu pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah untuk membuka jalan kasih karunia bagi semua orang, dengan kita berani menyaksikan ya bahwa ya di dalam Kristus Yesus setiap orang yang percaya, ya setiap orang yang beriman kepadanya adalah orang yang telah dikuduskan, bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, dan itu adalah maksud dasar daripada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, yang merupakan rahasia sebelum permulaan zaman, sebelum permulaan daripada dunia ini diciptakan. Ya, nah, jadi ini adalah panggilan Tuhan, panggilan kudus dari Tuhan yang sifatnya satu kali untuk selama-lamanya, yang permanen, ya, yang luar biasa, yang sempurna. Begitu ya, bukan yang berubah-ubah, bukan yang labil, tetapi ini adalah panggilan Allah yang sifatnya stabil dan permanen. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita saat ini sudah masuk di dalam perkenanan Tuhan, di dalam panggilannya, sehingga dengan panggilan ini kita pun bisa membuka pintu-pintu ya perkenanan Allah itu, ya, melalui kesaksian kita, seperti yang Paulus katakan tadi, bahwa dia katakan kepada Timotius, jangan malu. Amin. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan bahkan Paulus katakan di ayatnya ayat 11 itu, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru bagi bangsa lain. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Jangan malu Bapak Ibu, karena kalau kita malu memberitakan Injil Kristus, berarti kita sudah menutup pintu kepada orang lain untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya, ya, untuk menerima perkenanan Tuhan saat ini, ya. Dan dikatakan di situ, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kapan? Hingga pada hari Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa saat ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya daripada Kristus, kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus, yaitu kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, berkat kasih karunia Allah yang di dalam Kristus Yesus sudah dipersiapkan sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan, ya. Tapi saya ingin membawa kita sekali lagi untuk melihat dasar maksud daripada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan itu apa persisnya? Ya, apa itu? Kita lihat dulu Bapak Ibu di Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Mari. Efesus pasal 1. Saya akan membacakan untuk kita Efesus pasal 1 dari ayatnya yang ke-6 saja. Ya. Dari ayatnya yang ke-6. Ya. Dari ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Jadi kata kuncinya di sini adalah di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bukan di dalam kita atau di dalam usaha kita, di dalam ide-ide atau gagasan kita, tidak, ya Bapak Ibu, tetapi di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus yang sempurna itu, ya, yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia, nah di dalam Dia lagi, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, inilah panggilan Allah yang kudus, ya. Rencana dan maksud serta tujuan daripada Allah, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus sebelum dunia diciptakan, yaitu supaya kepada kita dikaruniakan pengampunan segala dosa. Kalau di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan pengampunan dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, King James, ya, versi King James, itu adalah bentuk plural, ya, bentuk jamak. Jadi artinya segala dosa, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darahnya, apa yang dikerjakannya adalah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, ya. Dan itulah yang mau dilimpahkan kepada kita saat ini. Itulah yang mau dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya perkenanan Tuhan itu, ya. Dan supaya setiap orang di ayat 8 dikatakan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, jadi Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya yang sesuai dengan maksud dan rencananya sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus itu adalah melalui pengertian, melalui hikmat dan pengertian. Dari mana kita bisa mendapatkan pengertian itu, Bapak Ibu? Tentu kita memperoleh hikmat pengertian ini yang secara khusus adalah maksud yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang gerejanya, tentang tubuh Kristus, yaitu setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan begitu kita saat ini dengan hikmat dan pengertian yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, yaitu di mana kita memahami kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan saat ini yang tidak terbatas, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita dapat mengakses, membuka jalan masuk kepada semua orang untuk bisa percaya kepada keselamatan dalam Kristus Yesus dengan segala berkat yang tercakup di dalamnya, yaitu berkat surgawi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi semua umat manusia adalah merupakan suatu karunia yang sangat besar, yang sangat luar biasa untuk membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini. Ya, itu adalah panggilan kudus dari Allah. Ya, bukan panggilan yang berdosa. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau menunjukkan ada ketika saya mempersiapkan bahan pemberitaan ini, saya melihat di sebuah buku di perpustakaan pribadi saya, ya, yang sudah lama sekali belum saya lihat lagi buku ini, ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat bisa membaca dari situ, ya, dari masing-masing itu tempat kita. Saya perlihatkan di sini. Ini judulnya adalah Kebohongan dalam gereja dan mengapa kebenarannya jauh lebih baik. Ya, jadi judulnya adalah sangat provokatif, ya. Sangat provokatif, kebohongan di dalam gereja dan mengapa kebenarannya jauh lebih baik. Dan ini adalah buku yang diterjemahan yang ditulis oleh Steve McVey. Nih, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan membacakan bagaimana dia menjelaskan saat ini bahwa kebohongan yang diajarkan di dalam gereja itu merintangi, menghalangi rencana Allah untuk menjadi nyata di dalam gereja. Bukan di luar gereja, ya. Kalau di luar gereja, ya itu memang sudah otomatis begitu adanya. Tapi kalau di dalam gereja, kok bisa sampai terjadi begitu, ya kan?
Nah, supaya ini juga tentunya memberikan kepada kita satu pesan supaya kita selalu menguji ya segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Saya akan membacakan bagaimana dia memberikan contoh kebohongan-kebohongan di dalam gereja, ya, dan yang perlu dikoreksi. Judulnya adalah orang-orang Kristen hanyalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, lalu dia katakan di sini. Saya baca ya. Kata ciptaan maksudnya sesudah dia menjelaskan di sini, menuliskan di sini tentang 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya baca dulu ya. Dalam proses menghidupkan kita di dalam Kristus, Allah tidak hanya mengubah ciptaan yang lama, Ia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dengan membuat kehidupan lama kita mati dan memberikan kita kehidupan yang baru sebagai gantinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kata ciptaan memiliki kata dasar cipta, yang berarti membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Kristus, Anda bukan lagi orang berdosa. Nah ini ya, menarik ini, luar biasa ini. Jadi Steve McVey ya menyatakan di sini, menjelaskan di dalam Kristus Anda bukan lagi orang berdosa. Paulus memberitahu jemaat Galatia bahwa Allah mematikan orang berdosa bersama dengan Kristus Yesus di kayu salib dan menciptakan seseorang yang benar-benar baru. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Apa yang Paulus maksud ketika ia menulis bukan lagi aku sendiri yang hidup? Maksudnya adalah Allah mengambil Saulus yang lama, si pendosa, yang akar rohaninya berasal dari keluarga Adam yang berdosa, dan menyalibkan dia bersama dengan Yesus Kristus, mematikan manusia lama itu sekali untuk selamanya. Luar biasa. Kemudian melalui kebangkitan Kristus, Allah membangkitkan dia, Saulus, menciptakan dia kembali sebagai Paulus, si orang kudus, dan menaruh dia ke dalam keluarga Yesus Kristus. Ini halaman 21 ya. Di topik orang-orang Kristen hanyalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Ternyata itu tidak benar sepenuhnya. Ya, karena kita bukan lagi orang berdosa, tetapi sudah menjadi orang kudus. Ya. Jadi kalau kita lihat berapa banyak orang sekarang ini yang selalu mengajarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, itulah ajaran yang merintangi ya, yang merintangi kebenaran, ya, obstruction of justice. Ya, menghalangi kebenaran Kristus yang sudah dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, dan kita bukan orang berdosa. Itu yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Tapi banyak orang yang menghalangi, menutup pintu-pintu kepada keselamatan dengan terus-menerus mengajarkan baik dari mimbar-mimbar gereja bahwa orang Kristen adalah orang-orang berdosa. Ya, itu adalah orang-orang yang menutup pintu kepada keselamatan melalui kasih karunia Allah. Karena sesungguhnya orang-orang Kristen saat ini yang percaya kepada Yesus bukanlah orang-orang berdosa lagi, tetapi di dalam Kristus kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Di halaman 22 dalam bukunya
Steve, ya. Hal yang sama terjadi pada Anda. Anda termasuk dalam karya Kristus di kayu salib, sama seperti yang terjadi pada Paulus. Nah, ini luar biasa. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa Paulus katakan, akulah orang yang pertama kali diselamatkan oleh kasih karunia Allah, menjadi contoh bagi mereka yang percaya kemudian. Ya, saudara dan saya percaya kemudian, dan memperoleh hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Ya, lanjut lagi. Anda bukan lagi orang berdosa. Jadi buku ini sudah ada di Indonesia, ya. Ini dulu saya beli tahun 2012 ini. Sudah lama sekali tidak saya buka, saya baca. Dan dulu masih saya baca ini hanya sekilas saja. Tetapi semakin mendalami tentang panggilan kasih karunia Allah, buku ini lumayan menarik buat saya. Ya, sehingga saya membacakan lagi kepada untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini, tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Anda tidak pernah berdosa. Ya, kenyataannya, realitanya kita adalah orang berdosa. Kapan? Dulu. Ya, tanpa Kristus, tanpa kewargaan Israel, tanpa perjanjian, tanpa Allah, ya, tanpa pengharapan di dalam dunia. Ya, betul, kita adalah orang berdosa. Kapan? Dulu. Jadi ada konteksnya, dulu, bukan sekarang. Ya, sekarang kita adalah orang kudusnya Tuhan. Jadi dikatakan, Anda tidak pernah, bahwa tidak seorang pun yang mengatakan Anda tidak pernah berdosa. Tapi apa yang Anda lakukan tidak mendefinisikan siapa Anda. Oh, luar biasa. Ya, saya dapat bertindak seperti seorang wanita, tapi jenis perilaku yang menggelikan itu tidak akan mengubah kenyataan akan siapa diri saya. Saya adalah seorang pria, karena saya dilahirkan sebagai seorang pria. Amin, luar biasa, ya. Jadi bukan perbuatannya yang menentukan statusnya. Begitu, tetapi kenyataan pada saat kelahirannya. Kalau dia laki-laki, di awal dia lahir, ya berarti dia seterusnya adalah laki-laki. Perilakunya yang menyimpang tidak akan mengubah dia menjadi perempuan. Gitu, ya. Nah, itu diumpamakan seperti kita, di mana kita di dalam Kristus, dia katakan di sini, ya, kelahiranlah bukan perilaku yang memberikan kita identitas kita di dalam Kristus. Anda telah dibuat menjadi orang kudus. Anda sekarang memiliki kebenaran Yesus Kristus sebagai milik Anda, dan Anda memiliki sebuah identitas baru. Amin. Nah, ini yang penting harus kita beritakan kepada semua orang. Kita mempunyai identitas baru. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan semua orang Kristen yang percaya pada Yesus adalah sejatinya adalah orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ya, itu cara untuk membuka pintu keselamatan bagi semua orang yang percaya. Ya, Anda bukan lagi orang berdosa. Orang berdosa sudah mati, telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang Anda adalah anak Allah. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa Anda adalah buatan Allah. Kata Yunani untuk buatan berhubungan dengan istilah dalam bahasa Inggris poem, yaitu seringkali mengacu kepada sebuah karya seni dari berbagai jenis. Dikatakan lagi di sini, The New Living Translation mengatakan bahwa Anda adalah sebuah mahakarya ilahi, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan menyebut Anda orang kudus di dalam kitab Perjanjian Baru sebanyak 63 kali. Orang kudus berarti yang kudus, hasil dari karya Allah. Ya, dikatakan, renungkan, dikatakan di sini dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Memanggil kita dikuduskan atau orang kudus tidaklah mengacu pada perilaku, tapi pada identitas.
Jangan salah tentang itu. Anda adalah orang kudus di dalam Kristus Yesus. Ya. Jika Anda ingin berjalan dalam kemerdekaan, Anda harus mempercayai Alkitab tentang yang satu ini. Anda adalah siapa diri Anda, entah Anda mempercayainya atau tidak, tetapi mempercayai kebenaran ini akan membebaskan Anda untuk menjalani hidup yang mana Anda diciptakan untuk menikmatinya. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Rasul Paulus pernah berkata bahwa ia adalah orang yang paling berdosa? Ya, pernah kan Paulus katakan itu ya? Aku adalah orang yang paling berdosa. Nah, dia katakan di sini. Untuk menjawab hal ini, penting untuk menyadari ini, jika Paulus mengklaim bahwa ia adalah orang berdosa dalam suatu keadaan, ya, sudah diselamatkan, maka tentu itu bertentangan dengan apa yang dia katakan tentang identitas di dalam Kristus dalam banyak ayat lainnya. Jadi pasti bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Maksudnya hanyalah bahwa sebelum ia mengenal Kristus, tidak seorang pun yang telah melebihi rekor berdosanya Paulus. Ia adalah sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Sebagai orang Farisi, ia telah menganiaya orang-orang Kristen dan dengan menjebloskan mereka ke dalam penjara bahwa mereka sampai mati. Jadi itu adalah pengalaman Paulus. Ya, dikatakan sebelum ia diselamatkan, dia katakan dia adalah orang berdosa. Gagasan bahwa Anda hanyalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah adalah suatu kebohongan. Itu tidak jauh dari kebenaran yang berulang kali mengatakan bahwa kita adalah orang kudus. Itu mengatakan bahwa kita telah dikuduskan, dibuat menjadi orang kudus oleh pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Di sepanjang perjalanan, perilaku kita memberitahu kita banyak tentang apa yang kita percayai mengenai diri kita. Ketika kita mengenali siapa diri kita sebenarnya, gaya hidup kita akan memuliakan Dia lebih lagi. Kita bukanlah orang berdosa. Oleh pekerjaan Kristus, kita telah diubahkan menjadi ciptaan baru yang disebut orang kudus. Terakhir ya. Saya bacakan di sini kalimat terakhir. Sekali kita mengerti itu, kita menjadi termotivasi untuk menjalani hidup secara kudus, tidak dibingungkan dengan gaya hidup agamawi. Anda bukanlah hanya orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tetapi kebaskanlah kebohongan itu dan tegaskanlah kebenaran tentang identitas Anda di dalam Kristus, bahwa Anda adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa kita semuanya semakin lama kita belajar tentang kasih karunia Allah ini, maka kita yakin akan lebih dipakai oleh Tuhan untuk membuka pintu-pintu kasih karunia Allah melalui kesaksian kita kepada semua orang yang kita jumpai. Dan Paulus katakan, Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan ya keberanian, ketertiban, kasih, dan pengendalian diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah jadilah kita menjadi orang-orang bukan yang menutup pintu kasih karunia kepada orang lain, tetapi kita adalah pembuka jalan orang-orang yang dengan senang hati dan suka hati, dan orang yang bersemangat terus menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat memberitakan apa yang Allah tugaskan kepadaku, yaitu
untuk menyatakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati di kayu salib hapus segala dosa, dan dia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang melayakkan kita untuk menerima kasih karunia-Nya, sehingga kita pun akan menjadi alat yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, menjadi pelayan-pelayan kasih karunia Allah yang membawa banyak jiwa kepadanya untuk memuliakan Dia. Sebagai tubuh Kristus, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki di tengah-tengah kebersamaan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, kami orang-orang percayamu, kami orang-orang kudusmu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan memanggil kami dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan yang kami lakukan, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang Kau bukakan rahasia itu kepada kami semua melalui wahyu rahasia, wahyu misteri yang dibukakan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, dan juga yang diteruskan sampai saat ini. Kami juga terpanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu memberitakan kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa, penebusan dan pembenaran oleh Kristus Yesus. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki saat ini benar-benar terjadi, membuka harapan bagi banyak orang bahwa di dalam Kristus Yesus ketika kami memberitakan salib-Mu, memberitakan darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari, itu akan membuka pintu keselamatan dan menjauhkan segala dosa dan mendatangkan kekudusan yang sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih diberkati semuanya, saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang ada di live streaming, di YouTube, maupun di ruangan Zoom meeting semuanya. Kiranya berkat Tuhan berlimpah dan kami akan terus setia dan semakin maju di dalam pemberitaan kasih karunia Allah yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, shalom. Shalom semuanya.